Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Eka Wesa Putri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menikmati materi, semoga bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi di sini kita akan melanjutkan materi di bab selanjutnya tentang pertidaksamaan dua variabel. Sebenarnya materinya ini tidak hanya linear. Di sini kan Ibu tuliskan linear, tapi karena penyederhanaan kompetensi dasar dari COVID, jadi hanya dibatasi yang dipelajari itu linear. Nah, sebelum belajar seperti biasa kita akan memasuki materi prasyarat, nanti baru kita masuk ke materi yang sebenarnya. Ini materi SMP ya, kelas 8 kalau nggak salah. Jadi pertama adalah koordinat titik. Koordinat titik ingat, awas sampai kada ingat lah. Nah, koordinat titik ditulisnya x, y, jadi x-nya dulu baru y. Kemudian x merupakan absis, y merupakan ordinat. Cara mengingatnya tuh gampang. Kan x duluan baru y. Kemudian kata pertama kan absis ordinat. Huruf pertama absis adalah a. Huruf pertama ordinat adalah o. Jadi A dengan O kan duluan A, berarti kalau A berarti punyanya si X, berarti absis. Kalau O punyanya si Y, berarti ordinat, kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada koordinat kartesius. Ingat pasti ya, di sini ada X dan ada Y, ini X, ini Y. Kemudian kalau di kanan ini X-nya bernilai positif, kalau di kiri X-nya bernilai negatif. Kemudian ke atas Y-nya bernilai positif, ke bawah Y-nya bernilai negatif. Kemudian ada kuadran. Materi SMP ingat, di sini kuadran yang pertama, kemudian kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Ingat dong ya. Nah, koordinat titik tadi nulisnya adalah x, y. Nah, di sini misalnya ada titik. Nah, itu titik apa? Coba dipikirkan. Lihat nilai x-nya apa, nilai y-nya apa. Sudah tahu jawabannya? Misalnya ini kita sebut titik A, yaitu adalah 1,4. Kenapa? Karena nilai x-nya adalah 1. Nih. Dan nilai y-nya adalah 4. Kemudian selanjutnya titik B. Nilai x-nya adalah negatif 6. Kemudian y-nya 6. Jadi misalnya ini nilai B adalah titik B-nya negatif 6,6. Kemudian tuh koordinatnya. Kalau letaknya di garis X gimana? Nilai X-nya berarti negatif 3. Y-nya berarti sejajarnya Y-nya dengan apa nih? Nih. 0. Berarti titik C-nya negatif 3,0. Satu titik lagi. Nah tuh, nilai X-nya lihat yang di atasnya apa pintar? 0. Kemudian Y-nya adalah negatif 2. Jadinya kita D-nya 0, negatif 2. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX tambah B. Pertama yang harus kalian ingat adalah menggambar suatu garis minimal harus mempunyai 2 titik. Jadi kita pakai cara yang gampang aja, nggak usah pakai yang sejajar dengan apa atau apa, bebas aja. Tinggal substitusikan 2 titik bebas, nilai X atau nilai Y terserah. Misalnya mau X sama dengan 0, Y sama dengan 0, atau X sama dengan 1, X sama dengan 5, terserah. Yang penting kalian bisa. Nah, kemudian gambar grafiknya.
Jadi contohnya ini saya kasih satu contoh aja karena saya rasa kalian ingat-ingat aja kan, kalian sudah pintar-pintar. Jadi y-nya sama dengan y sama dengan 2x dikurang 6. Kemudian misalnya saya mau memisalkan ini x sama dengan 0 yang saya substitusikan. Tapi kalian bebas kalau mau memilih x-nya sama dengan 5 boleh, boleh. X sama dengan 1 boleh. Terserah. Kalau saya memisalkannya, menjawabnya ini substitusinya dengan x sama dengan 0. Kemudian x sama dengan 0 tadi disubstitusikan atau digantikan nilai x yang di soal tadi dengan 0. Jadinya y sama dengan 2 kali 0 dikurang 6 begitu. Jadinya sama dengan 2 kali 0 adalah 0, jadinya y-nya sama dengan negatif 6. Jadi titiknya adalah 0, negatif 6. Nah ini kan harus tadi ada 2 titik. Jadi kita cari satunya. Saya pilih y sama dengan 0. Kita masukkan lagi ke sini. Nah di sini y-nya sama dengan 0 sama dengan 2x dikurang 6. Kemudian 2x kita pindah sini, kita tukar 0 dengan ini, kita tukar jadinya 2x kurang 6 sama dengan 0. Kemudian 2x sama dengan 6-nya dari kurang pindah jadi tambah. Kemudian 2x sama dengan 6, x-nya sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi titik yang didapat adalah 3,0. Nah kemudian perhatikan kalau kalian menggambar grafik, kan pakai koordinat kartesius. Kalian kalau punya buku Strimin atau buku kotak-kotak seperti ini, kalian boleh pakai, atau kalau nggak ada boleh pakai buku biasa, tapi harus konsisten ya, karena bisa menyebabkan nanti mereng. Misalnya kalian menambahkan jadi 3 titik misalnya, jadinya gambar garisnya itu mereng. Jadi harus konsistennya itu maksudnya adalah apa? Jarak di sini setiap angkanya, misalnya dari 0 ke 1, dari 1 ke 2, misalnya kalian menggunakan besarannya itu 1 cm, maka semuanya harus 1 cm. Misalnya setengah cm, maka semuanya harus setengah cm, sama seperti di X-nya juga harus konsisten gitu. Makanya langkah lebih mudahnya misalnya kalian itu memiliki buku Strimin, jadi pakai buku Strimin. Kalau nggak ada, ya kalau mau rajin bikin kotak-kotak sendiri silahkan. Tadi ada 2 titik yang kita dapat. Yang pertama adalah 0, negatif 6 dan 3,0. Nah kemudian kalau namanya menggambar garis lurus, tadi kan minimal harus ada 2 titik baru bisa digambar garis. Jadi silahkan kalian sambungkan saja garisnya, ini bebas sepanjang mungkin yang kalian mau. Nah sudah dapat deh persamaan garisnya. Ini gambarnya di grafik. Nah jadi itu dulu mengulang materinya. Sekarang kalian silahkan kerjakan latihan ini. Pertama tulis materinya dulu, kemudian gambar titik A, B, C, dan D, kemudian gambar persamaan garis ya. Kumpulnya silahkan kumpul di Classroom. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham silahkan diskusi di grup WhatsApp. Sekian, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.